Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan ngaji tentang 20 qiyat, 20 kaidah cara menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat bahwasanya menjauhi maksiat bukan perkara mudah. Dia membutuhkan cara biar bisa menjauhinya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita pelajari ini adalah cara kita bisa menjauhi maksiat, berharap dari itu akan disiapkan masuk ke dalam surga. Karena Allah mengatakan uiddat lil muttaqina, surga itu disiapin untuk orang-orang yang bertakwa, dan takwa itu harus meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kaidah keberapa kemarin? Masuk keberapa sekarang? Berapa? Yang ke-7 sekarang. Hah? Sekarang ke-7. Hah? Baru 4. Itu sudah itu. Terakhir kan tanggal 29. Sekarang ke-7. Nggih, ke-7. Ke-7 insyaallah. Taib. Masuk kaidah yang ke-7. Al-qaidatu as-sabi'atu, kaidah yang ke-7 adalah ayyashhadal abdu mashhadal iwadi wa huwa ma wa'adallahu min ta'widi man tarakal muharrama li ajlihi wa naha nafsahu an hawaha wal yuwazinhu bainal iwadi wal muawwadi fa ayyuhuma kana aula bil ithari ikhtarahu wartadahu li nafsihi. Seorang hamba
hendaknya dia menyaksikan persaksian iwak ganti, persaksian ganti. Maksudnya piye ganti itu? Yaitu apa yang Allah janjikan berupa ganti bagi seseorang yang meninggalkan perkara haram karenanya dan menahan dirinya dari hawa nafsunya. Maksudnya gini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaku maksiat hendaknya dia berpikir ganti. Maksudnya anak saya kalau meninggalkan maksiat itu dapat gantinya. Nah, pikirkan gantinya ini loh. Apa ganti orang yang meninggalkan perkara haram karena Allah dan menahan nafsunya? Surga. Surga. Maka berarti bagi yang meninggalkan maksiat itu dapat ganti yang lebih baik berupa surganya Allah. Nah, orang yang berpikir cerdas itu berpikir gantinya lebih untung daripada berbuat maksiat. Saya gini, sampean nggak usah miang, nggak usah becak, tak ganti 100 juta per hari, gelem apa ora? Gelem. Karena lu untung gantinya. Nah, Allah loh sudah berpesan kepada kita, wanahan nafsa anil wanahan nafsa apa? Wanahan nafsa wa amma man khafa maqama rabbih wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Rabb-nya, kemudian dia bisa menahan nafsu, menahan dirinya dari hawa nafsu, apa janjinya Allah? Gantinya apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tempat kembalinya. Nah, kita mindset kita itu disuruh berpikir gantinya. Jadi Ibnu Qayyim itu supaya kita bisa ninggalin maksiat, pikirlah terhadap ganti yang Allah gantikan untuk orang yang meninggalkan maksiat. Surga loh tempat tinggalnya dia. Nah itu yang harus dipikirkan. Nah sekarang berpikir ekonomi. Kalau aku maksiat oleh apa? Kalau aku tinggalkan maksiat oleh apa? Kan berarti begitu cara berpikir. Anak kalau ninggalin rokok dengan rokokan itu oleh apa? Kalau aku rokokan oleh opo, kalau aku nggak rokokan oleh opo, kan berpikir begitu. Kalau aku nggak sholat jamaah oleh opo, kalau aku sholat jamaah oleh opo, kan begitu cara berpikirnya. Podo karo berpikir wong dodolan lho, wong bisnis, kan ngono toh. Kalau aku ngini untungi piro, kalau ngini rugi apa ora, dan seterusnya. Jadi tips seseorang bisa ninggalin maksiat itu
Kalau kita berpikir apa itu ganti yang Allah telah janjikan kepada kita. Dan ingat loh, Allah kalau janji nggak mungkin diselisih oleh Allah. Nah, nggak mungkin diselisih oleh innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak bakal menyelisihi janjinya. Pasti beneran loh janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita berpikir kalau mau maksiat untungnya apa dan aku dapat apa, dan aku kalau meninggalkannya oleh apa. Ben nggih, kalau nonton film salah contoh oleh apa? Ya entek pulsamu. Kalau ndelok di YouTube terus pegel matamu, wis oleh apa? Hah? Oleh wong joget-joget ya rugi. Kalau Anda tinggalkan ini karena Allah, jelas dapat pahala, ya, ketenangan hidup, ketentraman jiwa, dapat semuanya. Tapi kalau lihat tadi oleh apa? Entek waktumu hanya begitu-begitu aja, kan rugi, rugi. Jelas nggih? Taib. Jadi contoh ibu-ibu yang biasa mboten pakai jilbab, ya mikirlah kalau aku nggak pakai jilbab oleh apa? Dapatnya apa kalau Anda nggak pakai jilbab? Ketok kabeh, terbuka aurate. Dapat apa? Kalau jenengan pakai jilbab menutupi aurat karena mengharap ridhonya Allah dan pahala Allah, jelas ketenangan urip, ketentraman hidup, oleh pahala, oleh ampunan insyaallah taala, oleh surgane Allah dunia akhirat dapat. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh baik dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, apa katanya Allah? Kami akan berikan dia kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Wih, nah, masya Allah. Jadi harus diperhatikan. Wal yuwazinhu, hendaknya dia timbang. Ini diajak berpikir supaya dia menimbang bainal iwadhi wal muawwadhi, antara ganti dan yang disuruh ganti, antara ganti dan yang digantikan, antara maksiat dengan gantinya apa. Disuruh berpikir fa ayyuhuma, mana dari keduanya, apakah ganti atau yang digantikan, kana aula bil ithar, lebih layak untuk kita dahulukan, kana aula bil ithar, lebih layak bil ithar untuk didahulukan, ikhtarahu, yang dia pilih, wartadahu, dan yang dia ridhoi, li nafsihi, untuk dirinya. Coba dihitung, sehingga dengan itu jenengan milih sendiri, milih maksiat apa milih gantinya maksiat, apa milih ganti ini maksiat dan meninggalkan maksiat. Nah, orang yang cerdas pasti pilihannya terbaik. Orang yang cerdas pasti, orang yang pintar, nggak mesti cerdas ya, wong sing pinter pasti ngerti apa yang dia pilih. Wong sing bodoh pasti pilihannya salah. Wong sing bodoh pasti pilihannya salah. Apa pilihannya wong sing bodoh? Maksiat wah enak kok maksiat ketimbang enggak maksiat. Ini wong sing kurang cerdas. Wong sing kurang cerdas. Apa enaknya maksiat? Tidak ada lain, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka.
wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kami Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu karena apa sih? Karena maksiat. Maksud sempit itu apa sih? Artinya sempit, ora lapang. Walaupun duitnya akeh, walaupun umai gede, walaupun tumpahan mewah, tapi hatinya sempit, dongka, doyiko, sempit banget, banget. Kenapa kok sempit? Karena apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Masuk kaidah yang ke-8. Bisa dipahami teman-teman semuanya. Cara berpikir kita butuh dipikirkan ya. Kalau kurang nggak bisa mikir, diinstal saya ya. Diinstal ulang dulu ya. Karena lagi error kan. Diinstal ulang dulu ya. Iso normal maneh cara berpikirnya, cara mengambil sebuah sikap atau mengambil sebuah tindakan itu biar tepat. Tapi kalau wis error ya repot maneh urusane. Dan ini nggak tertuju kepada pelaku maksiat saja, bahkan tertuju pada kita juga, karena kita juga seorang hamba yang pasti juga akan bermaksiat. Tapi setidaknya kita punya cara berpikirlah. Aku sengkata maksiat gini terus piye? Uripku kemana nantinya? Hidupku ku bawa kemana nantinya? Kan begitu. Al-qaidatu tsaminatu, kaidah yang ke-8, ayyasyhadal abdu masyhadal ma'iyyah. Seorang hamba hendaknya menyaksikan persaksian kebersamaan. Maksudnya ngaten, cara berpikir begini. Orang kalau dia bisa taat sama Allah, bisa ninggalin maksiat, Allah itu akan selalu bersama dia. Allah jaga dia, Allah melindungi dia, Allah ngopeni dia. Bayangkan siapa yang gak seneng kalau diopeni oleh Allah? Siapa yang gak seneng kalau dijaga oleh Allah? Siapa yang gak seneng kalau selalu diperhatiin oleh Allah? Allah loh Rabbul Alamin. Bahkan besok di hari kiamat, kelezatan yang paling lezat adalah melihat wajahnya Allah. Seluruh kenikmatan surga itu tidak ada apa-apanya dengan melihat wajahnya Allah. Orang apa-apa nih. Bahkan dalam sebuah hadis Muslim itu ada seorang yang dia hidup di surga, masya Allah, kenikmatan dia sudah nikmati. Tapi ketika dia melihat wajahnya Allah, maka ditanya, hal yaduku nikmatan ba'daha, apakah anda merasakan nikmat setelah ini? Enggak. Jadi nikmat yang dulu itu enggak ada apa-apanya sama sekali setelah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan begini, dulu kalau enggak punya apa-apa, makan nasi sama kerupuk sama sambal enak apa enggak? Enak banget. Apalagi mangannya di pinggir sawah ya, bercapek-capek, masya Allah, ono sambeli, ono iki enak banget. Apalagi ditemani sama istri yang tercinta gitu kan ya, walaupun pahit-pahit jadi enak lah rasanya.
Tapi setelah itu Anda merasakan makanan yang paling enak, harganya mahal banget. Saya yakin nikmat yang Anda rasakan itu sudah hilang karena ada kenikmatan yang lebih baik daripada itu semuanya. Kalau jenengan paham itu, maka lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi orang-orang yang bisa mentaati Allah dan bisa menjauhi maksiatnya, dapat husna, yaitu surga. Allah namai surga itu husna, yaitu suatu yang indah dan baik. Lalu dia mendapatkan waziyadah, tambahan dari surga, yaitu nazar ila wajhillah, yaitu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat wajahnya Allah itu kenikmatan yang tidak ada tandingan, mengalahkan kenikmatan-kenikmatan yang ada itu di surga. Nah, siapa yang gak senang kalau Allah itu mengawasi kita, memperhatiin kita, naam, menjaga kita, kemudian mengopeni kita? Siapa yang gak senang? Cukup dengan satu syarat, lo taat dan jauhi maksiat. Udah itu aja. Coba, wahai pelaku maksiat, Anda coba lihat, Anda berpikir bukan di maksiatnya, tapi berpikirlah apa yang saya dapatkan ketika saya meninggalkan maksiat. Apa yang saya dapatkan? Berpikirlah ke arah sana. Jangan berpikir maksiat suruh ninggal. Enggak, kita berpikir bukan ninggalin maksiat, itu belakangan aja. Itu coba nggak usah Anda pikir. Tapi sekarang yang Anda pikir adalah, aku kalau meninggalkan maksiat itu dapat apa? Dapat penjagaan dari Allah. Allah selalu bersama kamu. Allah akan memudahkan urusan kamu. Allah akan menggampangkan apa yang menjadi kesulitan kamu. Allah akan selalu memudahkan apa yang kamu minta. Apa yang kamu minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat efek daripada engkau itu menjauhi maksiat. Tapi kalau kamu tetap maksiat kepada Allah, sapa sing nemani? Sinten, Mbak? Syaitan. Musuh kamu yang nyata. Dapat apa dari setan, Mbak? Ayo, kita berpikir. Kita dapat dari setan apa? Uang kah? Uang dapat dari setan? Enggak. Kesehatan? Enggak. Setan itu hanya punya modal apa? Janji bohong. Setan itu hanya punya modal janji bohong. Niku setan. Sak koncone niku dibisikin, udah maksiat aja, enak-enak. Nanti kamu akan diampuni oleh Allah. Bohong, Pak. Jadi pada karo maklar obas ubus ngerti kok ya. Ngobas ngubus itu ya setan itu bujuin kita supaya kita ikut dengan setan, ya, supaya kita ikut dengan setan tanpa ngasih apa-apa ke kita. Jadi nggak jelas urusannya. Saya jenengan delok TV, Pak. Terpampang di rumah jenengan TV gede, Pak. Isinya apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali saya iki bisikan setan apa? Delok gak apa-apa, enak-enak. Saya iki setan lo ngasih apa ke kita? Enggak ngasih apa-apa, Kak. Lah orang ngasih apa-apa kok kita kok manut sama setan terus piye? Manutlah sama Allah yang ngasih segala-galanya ke kita. Dan apa yang Allah janjikan nggak bakal meleset. Paham nggih? Niku cara nalar yang baik. Wa huwa, kebersamaan itu ada nau'ani, ada dua macam. Kebersamaan itu ada dua macam. Ma'iyyatun amatun wa ma'iyyatun khosatun. Ada kebersamaan Allah kepada kita secara umum, ada kebersamaan Allah kepada kita secara khusus. Pahami nggih?
kebersamaan Allah bersama kita terbagi menjadi dua. Ada kebersamaan Allah kepada kita secara umum dan ada kebersamaan Allah kepada kita secara khusus. Fal amatu, apa kebersamaan Allah kepada kita secara umum? Ittila'ur rabbi alaihi. Allah itu mengetahui apa yang kamu lakukan dong. La takhfa alaihi haluhu. Keadaan dia nggak bakal samar atas Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kebersamaan Allah secara umum kepada kita. Allah dengerin apa yang kita ucapin. Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Itu artinya Allah selalu bersama kita. Allah selalu bersama kita artinya adalah pendengarannya, penglihatannya, ilmunya selalu bersama kita. Jadi apa kita ngumpet maksiat, Pak? Allah pun melihat kita kan. Sengumpet dimanapun Anda, Allah melihat kita kok. Sama aja. Mau ngumpet gak ngumpet tetap tulisannya podo. Terus kalau gitu udahlah, ayo kita sama-sama ninggalin maksiat. Nah, ini yang kita lanjutkan. Yang penting wal khassatu, kebersamaan Allah secara khusus adalah hifdhu, Allah menjaga dia, wa riayatuhu, Allah memelihara dia, wa kalauhu, dan Allah menjaganya. Ini adalah ma'iyah khassah. Nah, orang yang meninggalin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wong sing meninggalkan maksiat, taat kepada Allah, ninggalin maksiat, itu dapat apa? Dapat ma'iyah khassah. Ma'iyah khassah itu apa? Allah jaga kita, Allah memelihara kita, Allah ngopenin kita, Allah memudahkan urusan kita. Itu namanya ma'iyah khassah. Enak kan? Enak-enak pol ya. Tapi ya itulah pinternya syaitan, Pak. Pinternya syaitan itu wis ngene iki, Pak. Wis iya. Mari ngono. Delewer maneh. Dan persis gambaran Ibnu Qayyim itu begini. Kita itu dikejar, Pak, sama Ibnu Qayyim menggambarkan musuh manusia. Ada musuh kita itu selalu ngejar kita. Kita tuh diuber terus. Kayak kita punya salah gitu ya, diuber terus. Kemanapun Anda berjalan dan lari, pasti diuber sama itu, musuh itu. 24 jam dia nggak tidur, selalu membututin kamu. Sampai kamu itu masuk sebuah benteng, lalu Anda tutup benteng itu. Musuh nggak bisa masuk ke benteng itu, tapi dia selalu muterin benteng itu. 24 jam, Pak, muterin itu. Tahu nggak Anda siapa musuhmu itu? Syaitan. Syaitan ini nguber dewek, nguber menungso selama 24 jam. Bayangkan, nggak pernah dia tidur dan lelah dan capek. Terus dia nguber. Nah, ketika kita masuk di benteng, ini benteng apa ini? Zikrullah. Orang yang banyak zikir kepada Allah itu ono benteng. Nah, ketika kita zikir kepada Allah, terbentengi kita. Pertanyaannya, menungso pasti ada lalai, ada dosa, ada kelupaannya. Momen itulah yang dimanfaatkan oleh iblis. Dia akan lihat ini kapan lalainya. Itu. Nah, ketika lalai langsung jebret. Jatuhlah kita dalam perbuatan dosa. Makanya dari Ibnu Qayyim dalam kitab Wabilus Sayyib di bab awal,
Perangkap seton itu masuk dari 3 sisi. Sisi pertama karena lalai, sisi kedua karena marah. Ana lupa ya nomor 1, Pak. Jadi seton itu masuk ke kita melalui tiga jalan. Marah, makanya orang suka muring-muring itu gampang seton mlebu. Gampang pol. Paling gampang wong selalu cepet marah itu gampang pol seton itu untuk menggelincirkan kamu. Maka dalam sebuah hadis, tapi hadisnya lemah, al-ghadabu rasul khati'ah. Marah itu pangkale dosa. Jadi dosa apa wae dia akan bisa lakukan kalau lagi marah. Non terkendalikan. Karena marah itu tertutupi akalnya, Pak. Kalau tertutupi akal wis ngomong wis ora joko perasaan, mau ngantem yo ngantem, mau nyaduk yo nyaduk, mau mateni yo mateni, wis gak terkontrol, Pak. Makanya kan rasul khati'ah, pangkali dosa iku yo melalui apa? Melalui marah. Nah, kalau gak sering poso yo marah wae. Makanya nasihat kami selalu kita puasa. Senin Kemis itu diupayakan aja sampai luput. Karena itu penangkali marah. Apalagi suami-suami yang suka marah sama bojone iku ya kate gak poso ya repot. Nah, mangane akeh, ngombene akeh, apa yang gak marah? Karena setan itu ya jiri majarodam. Darah itu akan menjadi lancar kalau mangane lancar, ngombene lancar. Wis tambah ampuh. Wis tambah kenceng. Nah, gimana caranya ngerimnya dengan puasa? Nah, kalau orang tahu poso yo susah mangane wis akeh. Mangan sak piring full entek, iku iso ping 5 ping 6. Nah, makanya rata-rata, ya mohon maaf ini rata-rata. Wong pesisir iki mangane akeh, ngombene akeh, turune yo akeh, muring-muringan ya ora. Ya ora. Iya, ini ada analisis. Ada analisis. Orang yang daerah pesisir-pesisirian biasanya mangane wakeh, ya mangane akeh, ya kan? Ya, tapi beda marahnya, telat marah. Beda karo pegunungan itu jarang marah, tapi apa bengkak di belakang, ya kan? Bengkak di belakang. Nah, beda memang main karakternya beda. Ada sebagian meneliti kayak gitu. Kesimpulannya kita kalau tidak memikirkan membuntu pintu seton, ya rugi sendiri dong. Ya terjerumus terus dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi lalai. HP yang membuat lalai kita, Pak. HP yang membuat lalai kita. Jadi sebenarnya kita itu sudah buka lebar-lebar kamar kita itu apa? Bencana. Bencana itu sudah masuk ke kamar kita, Pak. Yaitu HP. Siapa yang megang HP berarti dia sudah memegang bara api. Susah terkendalikan api itu. Kecuali orang-orang mendapatkan taufik dari Allah. Apalagi wong nom-nom zaman saiki megang HP. Sak ngaji-ngaji yo bendino ngaji. Ajur, Pak. Ajur. Tidak hanya itu, hatta para ustadz-ustadz pun kalau sudah megang HP luar biasa. Luar biasa. Karena kita ini tuntutan, Pak. Nah, HP ini saya kira menjadi tuntutan. Nggak bisa, ya kalau saya kan lagi
lagi online belajar kuliah kan, jadi mau harus pakai HP, harus pakai HP, tuntutan. Tapi yo merawas no tenan, sedikit lalai aja. Terus, apalagi kalau subuh wis turu wae ora dzikir pagi, Pak. Subuh turu ora dzikir wis, jangan harap setelahnya akan selamat. Kalau sorenya nggak dzikir, jangan harap malamnya akan selamat. Wis pintu-pintu setan luar biasa melalui HP. Melalui HP. Makanya apa? Ya ini zaman now ini sudah zaman now Pak sekarang Pak, zaman now, zaman serba modern, semua maksiat itu sudah mudah masuk di rumah kita. Kalau kita nggak hati-hati, terjerumus di dalamnya, tergelincir, maka syakawah, kecelakaan, kesengsaraan menimpa kepada diri kita. Jangankan itu, istri dan anak-anak kita aja luar biasa begitu. Maka dalam beberapa analisis yang ada di zaman now yang kayak gini ini, pendidikan terbaik untuk anak adalah bukan ke pendidikannya, tapi pendekatan antara ibu dengan antara orang tua dengan anak. Yang butuh diutamakan adalah pendekatannya, sehingga orang tua bisa ngasih masukan kepada anak. Kalau sampai anak nggak bisa menerima masukan dari orang tua, celaka sudah. Anak-anak sekarang ini Pak lebih sayang ke HP daripada orang tuanya Pak. Orang tuanya sakit dan HP-nya sakit, yang dia sedih Pak, HP-nya sakit daripada orang tuanya sakit Pak. Anak-anak kita ini kalau nangis dikasih HP kan Pak, maka dia lebih nyaman dengan HP daripada kedua orang tuanya. Makanya dia dengan HP, orang tuanya pergi nggak peduli, pergi aja orang tua, yang penting aku ada HP. Lebih disayangi ke HP daripada orang tuanya. Dan itu kesalahan dari orang tua, kesalahan dari orang tua. Makanya anak-anak, ya ini sebuah saran nasihat terindah untuk antum semuanya. Anak-anak tidak pantas membawa HP, dan jangan dikasih mainan HP. Itu lebih bagus daripada mainan HP, tapi dengan syarat anak itu tidak teracuni oleh temannya. Kalau sampai teracuni oleh temannya dan bisa melihat kepada temannya, berat lagi, karena dia akan nyaman di orang lain daripada nyamannya di kamu. Maka tantangan berat di zaman globalisasi kayak gini ini. Orang tua benar-benar harus benar-benar 1000 kali berpikir untuk menyelamatkan anak-anaknya di masa-masa sekarang ini. Iya, saya contohkan kayak layang-layang Pak. Tahu layang-layang nggak? Layang-layang itu adalah anakmu, dan kamu adalah orang tua. Pengikat itu adalah apa? Tali ya? Apa bola apa? Benang. Kalau benangnya itu nggak kuat Pak, maka pasti akan jatuh itu layang-layang itu. Kalau sudah jatuh, kemanakah dia jatuhnya Pak? Diuber banyak orang. Tahu diuber nggak? Ketika diuber, maksudnya kemana itu? Teman-teman yang lain lah yang akan mengambil layangan itu, dan kalau sudah keambil, dia merasa nyaman dengan teman-temannya, hancurlah. Makanya tali itu harus kuat. Makanya wahai orang tua, jangan sibuk. Ya sibuk cari nafkah boleh, tapi sempatkan waktu untuk anak-anak kita. Bikin acara khusus pendekatan
bermainlah dengan mereka. Butuh mereka supaya dekat dengan orang tua. Di masa semisal ini luar biasa. Bahkan ada sebuah analisis pembahasan tesisnya, sebagian orang mengatakan justru masalah anak di zaman sekarang itu yang paling susah di pendidikannya sekarang. Yang paling susah di mana? Di pendidikannya. Ini harus benar-benar ekstra dalam mendidik anak. Taib. Kemana tadi pembahasan gimana ya? Urusan kemana-mana tadi ya? Terakhir apa tadi kita? Hah? Hah? Lah ya. Ma'iyah khoso adalah dijaga oleh Allah. Naam. Ka qaulillahi, semisal firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sabar di sini banyak. Sabar dari maksiat, sabar menjalankan ketaatan, sabar dari takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Sabar ini umum, maka Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Maka kebersamaan ini berarti Allah akan jaga, Allah akan ngopeni, Allah akan memelihara, Allah akan memudahkannya. Wa qala ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Ismana takwa, menjalankan perintahnya di atas ilmu, menjauhi larangannya di atas ilmu, menjalankan perintahnya di atas ilmu dan menjauhi larangannya di atas ilmu. Maka menjauhi maksiat bagian darinya, menjauhi maksiat bagian dari takwa. Allah akan bersama orang-orang yang semisal ini. Adzan dulu. Anak-anak jangan rame-rame. Anak-anak, ya orang tuanya, anak-anak jangan rame.
Ya, kita lanjutkan. Wa hadhihi al-ma'iyyatu al-khassatu, dan ini ma'iyah yang khusus. Khairun wa anfa'u, itu lebih baik dan lebih bermanfaat. Fi dunyahu wa akhiratihi, baik itu di dunianya maupun di akhiratnya. Berarti kan orang kalau mendapatkan ma'iyah khassah dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih bermanfaat, lebih baik. Di dalam dunia mereka dan akhiratnya lebih baik dan lebih bermanfaat ketimbang apa? Mimman qadha wa tarahu, ketimbang orang yang menunaikan syahwatnya, menunaikan keinginannya, wa naila syahwatihi, dan memperoleh syahwatnya. Kalau dia menunaikan syahwatnya di dalam kemaksiatan, dapatnya apa? Oleh apa? Ketika dia menjauhi maksiat, dapat ma'iyahnya Allah. Dan ma'iyah lebih baik daripada kita berbuat apa? Maksiat. Wahya, enaknya maksiat itu, wahya syahwat itu laddatun, kelezatan, fi muddatin yasira, di masa yang sebentar. Jangan duduk. Adik sini. Ayo, jangan main sini. Ingat syahwat itu orang yang melakukan syahwat, okelah ada kelezatan, tapi kelezatannya berapa lama? Sebentar aja. Coba orang zina, enak itu loh, wong pacaran, wong rokokan, wong minum homer, itu okelah kita sepakat, itu jenenge kelezatan. Tapi kelezatan seberapa lamanya? Muddatun yasira, Pak. Bentar banget. Itu bentar banget. Nah, bahkan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, sebentarnya itu podo karo mimpi. Sedangkan mimpi, contoh, koyo enak, hilang nggak mimpi itu ketika Anda bangun? Ketika Anda bangun, hilang kan? Hilang. Itulah kelezatan sementara. Itu kelezatan apa? Syahwat, kelezatan maksiat sementara aja. Nah, kalau kayak gini kok malah kita perjuangkan, kan tidak logis tau? Nggak logis. Makanya fakaifa, maka bagaimana? Yu'tiru, dia lebih memilih fiha, di dalamnya, ladzatan muddatan yasiratan. Bagaimana dia bisa memilih kelezatan yang itu di masa sebentar dari umurnya? Bahkan kelezatan ini ka'ahlamin naimin, seperti mimpinya orang yang tidur, itu kok lebih dia pilih, lebih diperjuangkan. Ini gimana sih? Nah, coba wayahe drum band, wayahe perayaan, ono drum band, ono wong lanang maca wedok maca wong lanang, terus ono karnavalan. Coba lihat, diuji oleh Allah kan, delok apa ora? Nah, kalau delok itu oleh apa coba? Delok megol-megole wong wedok, pantati wong wedok sama deloki. Kelezatan berapa coba, Pak? Sebentar kelezatannya. Jenengan juga nggak bisa menikmati apa pangkatnya dia. Terus apa yang kamu dapatkan? Udah jelas masih maksiat.
Terus dapatnya apa coba? Itu kelezatan sementara. Kok bisa kita pilih ya? Kemanakah akal-akal kita? Kemanakah hati yang bagian dalam? Kok bisa memilih itu? Tapi Pak ya, jenenge ora jenenge apa jenenge wong lara itu ya susah, ya ta? Kayak wong lara itu coba ya. Panganan enak dibilang apa? Enggak enak, ya mau masalahnya gitu kan. Masalah itu mau. Lha iku ora enak asline, tapi dibilang enak. Kan ono wong lara iku. Enggak enak bilang enak, enak dibilang kayak iku wong lara. Repot. Tapi sampai di sini insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.